Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah kata-kata yang saat ini menggambarkan kondisi timnas Malaysia. Setelah Malaysia dinyatakan bersalah oleh FIFA dalam kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi, kini Malaysia kembali menelan pil pahit. Pasalnya kemenangan Malaysia dalam laga uji coba beberapa waktu lalu resmi dianulir oleh FIFA. Kemenangan Malaysia diganti dengan kekalahan sehingga poin FIFA Malaysia turun drastis dan peringkat FIFA Malaysia juga ikut turun. Tidak hanya itu, 7 pemain naturalisasi ilegal Malaysia juga terkena imbasnya. Market value 7 pemain itu kini berada di angka $0. Situasi ini membuat fans Malaysia menjadi frustasi dan emosi. Pasalnya timnas kesayangan mereka harus menerima pil pahit yang sangat menyakitkan. Dan berikut ini tanggapan dari sejumlah fans Malaysia. Kau kena faham bahasa FAM. Bila dia kata dokumen diserahkan oleh kerajaan, maksudnya kerajaan dah macam butik pasport siap jahit-jahit balik tempat lahir nenek. 1, 2, 3 percubaan testing marah pula jiran kita sebut 1, 2, 3 ni. Ni yang korang suruh aku bahas apa 63 surat cinta daripada FIFA. Come on lah guys. Itu site FIFA. Site FAM korang boleh tengok lagi. Semua dokumen-dokumen original semua ada pada FAM. Pasal itulah TMJ sanggup bawa ni ke KAS. Sebab apa yang original tu ada. Jadi korang relax je. Menang kalah ke dekat CS, kita tunggu je esok. Okay guys, adios, bye-bye. Akhirnya berita tentang Malaysia telah keluar kembali guys. Malaysia kemungkinan akan di-ban AFC ya. Kita tahu untuk pertandingan FIFA Matchday Malaysia ini sudah kalah WO 3-0 ya dari beberapa pertandingan kemarin. Dan sekarang AFC sudah akan mengeluarkan berita baru guys. Untuk laga kualifikasi Piala Asia, Malaysia kemungkinan akan kalah melawan Nepal 3-0 dan melawan Vietnam 3-0. Dan ini adalah pukulan telak bagi Malaysia karena menurunkan pemain yang tidak bisa dipakai, yaitu pemain palsu mereka. Info dari seorang AFC ke Seagol mengonfirmasi bahwa Malaysia 100% sudah dipastikan akan disanksi di kualifikasi Piala Asia 2027. Pertandingan Malaysia versus Nepal dan Vietnam akan dicatat sebagai 3-0. Hukuman yang sama diterapkan oleh FIFA. Jadi jelas ya guys, di sini Malaysia sudah dipastikan tidak akan bermain di Piala Asia guys. Karena 2 pertandingan ini mereka kalah, otomatis poin mereka ini sudah ketinggalan melawan Vietnam. Dan sanksi yang berikutnya kemungkinan akan berat guys. Malaysia akan disanksi di Piala Asia 2027 dan 2031 coy. Turut berduka cita atas sepak bola Malaysia yang begini guys. Pada akhirnya keserakaan petinggi yang ingin mengikut-ngikuti tetangga jadi begini ya. Kita tunggu saja info selanjutnya. Papi kau, papi. FIFA dah kena. Kali ni AFC pula. Apa nak jadi ni FM? Sedih lah macam ni. Papi kau, papi. Apa akan jadi player-player kita? Bukan player warisan. Player kita ni, pemain-pemain kita yang berbakat. Kau kena dengan AFC 5 tahun, musnah habis macam tu. Papi pak. Aduh, kalau ngeliat beginian, ingat yang dulu tuh ada ngomong tutor golnya ada di sini ya bang. Wah, itu kemana ya kabarnya ya? Padahal mau minta tutornya beneran loh. Aduh, sayang banget ya dia udah nggak kelihatan lagi. Jadi ada kabar nih yang gue kutip langsung di media Si Asia Goals, yang mana info dari seorang di AFC ke wartawan ya, ke media Si Asia Goals menginformasikan bahwa Malaysia 100% sudah dipastikan akan disanksi di kualifikasi Piala Asia 2027 nanti nih bray. Wah, sangat disayangkan ya. Terus diinformasikan pertandingan vs Nepal dan Vietnam akan dicatat sebagai 3-0, hukuman yang sama diterapkan oleh FIFA. Tuh, diterapkan oleh FIFA sama ya bray, 3-0 juga. Jadi yang ngegolin sekarang AFC nih bray, bukan FIFA. AFC 3-0 ngegolin ke gawangnya Malaysia nih. Jadi 6 gol.
Terus siksaan AFC, wah ini terjemahan ya, jadi mungkin salah terjemah nih. Mungkin punishment ya, hukuman AFC sudah diatur dengan pengumuman resmi ditangguhkannya keputusan CAS. Menurut informasi akan tetap berlaku karena CAS tidak dimaksudkan untuk menentang keputusan FIFA atau AFC, tetapi untuk banding atas larangan 1 tahun yang dikenakan pada para pemain. Wah, ini lebih ke pemain kali di Bray. Berarti ini ibarat luka nih ya. Disiram air alkohol, disiram garam, disiram jeruk nipis. Wah, perih pokoknya nih. Bertubi-tubi nih ya hukuman yang dialami oleh timnas Malaysia atau federasinya Malaysia juga nih, Bray. Dan ini juga kemungkinan ya, ini kan belum ada announcement resmi dari AFC-nya juga. Ini kan infonya baru dari seseorang ya, baru bisik-bisik lah istilahnya. Belum officialnya AFC, jadi ya kemungkinan besar bisa dibilang begitu. Jadi menurut lo gimana nih, Bray, tentang berita tim Malaysia atau FHM yang akhirnya nih dihukum seperti FIFA nih? Tulis di komen ya, Bray. Jangan lupa tutor golnya. Yeah. Konon-konon nak tiru macam Indonesia. Pemain apa warisan. Tengok diorang sampai round 4 Piala Dunia. Kita baru qualify aja 2 game. Nepal, Vietnam, pop kena sanksi FIFA terus. Kemudian AFC pula satu hal. Aduh, ni lagi nak sedih. Aku kau tahu nak berangan nak beli baju jersey warna biru yang terbaru, yang Malaysia punya. Apa guna kalau dah beli jersey warna biru tu penuh dah kena ban 5 tahun dengan AFC. Aduh, memang sepul. Ini semua salah FM. Masih ingat, Bray? Back Malaysia yang dibanding-bandingkan dengan Jai Itses, kapten timnas kita nih, Bray, yang mana bermain di La Liga lebih baik daripada bermain di Serie A. Sangat disesali dan sangat disayangkan harus turun market value dari 2 juta euro menjadi 1 juta euro. Padahal dia bilang katanya pernah nolak Liga Inggris. Dia pengen bermain di Spanyol karena lebih bagus daripada Serie A, dan digadang-gadangkan back terbaik se-Asia Tenggara. Harus menelan pil pahit karena kasus pemalsuan dokumen dari FIFA. Harus terdepak di klubnya juga dan harus turun market value. Ya, dari gua untuk pemainnya, semoga kuat, semoga tabah menghadapi semua cobaan. Mungkin cobaan ini adalah sebuah titik balik untuk mencapai peningkatan. Kita ada peningkatan. Yang sabar ya. Semoga tabah. Gitu aja dari gue. Daripada pernah bernilai jutaan ringgit, nilai pasaran 7 pemain warisan negara yang digantung oleh FIFA kini diletakkan pada tanda harga kosong. Perkembangan itu boleh dilihat di laman sesawang transfermarket.com yang membuat kemas kini terbaru susulan 7 pemain berkenaan digantung 12 bulan oleh FIFA bermula September lalu. Pemain yang diletakkan dengan nilai tertinggi sebelum ini iaitu pemain sayap Emmanuel Machuca menunjukkan penurunan drastik daripada 11.9 juta kepada kosong ketika ini. Nilai pasaran penyerang JDT Joao Figueiredo turut susut apabila daripada 9.58 juta ketika sebelum ini. Manakala bek tengah Facundo Garces sebelum ini dinilai RM 4.79 juta. Yon Irazabal sebelum ini RM 2.87 juta. Penyerang Rodrigo Holgado RM 2.16 juta. Manakala seorang lagi pemain JDT Hector Hevel RM 1.91 juta. Gabriel Palmero sebelum ini 239,000. Kini semua 7 pemain warisan itu dinilaikan pada harga pasaran RM kosong. Kini FAM membawa kes mereka ke Mahkamah Timbantara Sukan sebagai jalan terakhir untuk melengkapkan proses perundangan selepas hukuman FIFA sebelum ini kekal terhadap FAM dan juga 7 pemain warisan berkenaan. Follow saya untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam dan luar negara dengan bersahabat dengan saya. Like, komen, copy link dan repost. Assalamualaikum. Jadi itulah beberapa tanggapan dari fans Harimau Malaya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.